Halo teman-teman. Oke, saya Mela Nurfitria. Di sini saya akan mempresentasikan kasus 5.3 buku hukum bisnis holding mampu mengakuisisi Freeport. Itu judulnya. Yang pertama, ada klasifikasi yuridis serta keuntungan dan kerugian dari perusahaan holding tersebut. Perusahaan holding itu kita harus tahu ya, adalah sebuah perusahaan yang memiliki saham mayoritas di beberapa perusahaan lainnya. Dalam hal ini adalah PT Inalum, PT Antam, PT Timah, dan PT Bukit Asam. Nah, perusahaan holding ini nih dibentuk oleh Kementerian BUMN untuk mengakuisisi saham mayoritas PT Freeport Indonesia. Keuntungannya, perusahaan holding ini mampu meningkatkan kemampuan finansial dan pengelolaan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan teknis dan produksi perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia dan kemampuan perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menguasai saham Freeport itu sendiri. Ya. Kerugian dari perusahaan holding ini meningkatkan resiko perusahaan karena memiliki saham mayoritas di beberapa perusahaan lainnya. Yang kedua itu meningkatkan kompleksitas pengelolaan perusahaan karena harus mengelola beberapa perusahaan sekaligus. Yang ketiga, meningkatkan biaya operasional perusahaan karena harus membayar biaya untuk mengelola perusahaan sekaligus. Nah, pola yang diambil oleh Menteri BUMN itu mengambil keputusan untuk membentuk holding sebagai strategi untuk mengkonsolidasi beberapa perusahaan tambang negara guna meningkatkan kapasitas dan kekuatan finansial mereka dalam rangka akuisisi saham Freeport. Pola holding company ini biasanya melibatkan penggabungan perusahaan-perusahaan yang memiliki kesamaan tujuan dan dapat saling melengkapi dalam hal sumber daya dan kemampuan. Kelebihannya, ada pembentukan holding meningkatkan kapasitas finansial dan teknis. Itu untuk melakukan akuisisi besar seperti Freeport. Ini memungkinkan pengumpulan sumber daya yang lebih besar dan memberikan posisi tawar yang lebih kuat, efisiensi pengelolaan, dan pengendalian aset. Itu memudahkan kontrol terhadap aset dan investasi di berbagai perusahaan anak seperti koordinasi strategis yang lebih baik. Kekurangannya, kompleksitas, legal dan regulasi. Ada juga pengawasan dari akuntabilitas dan tanggung jawab hukum. Kompleksitas legal dan regulasi itu apa sih? Memerlukan kepatuhan terhadap berbagai regulasi dan hukum yang berlaku. Itu. Pengawasan dan akuntabilitas itu resiko terkait adanya pengawasan dan akuntabilitas jika holding menjadi sangat besar dan kompleks. Kinerja satu perusahaan anak dapat mempengaruhi seluruh holding. Tanggung jawab hukumnya justru besar dong ya. Jika terjadi kewajiban seperti ini, tanggung jawab bisa jatuh yang bersangkutan meskipun berada pada perusahaan anak pada holding tersebut. Status perusahaan, anak-anak perusahaannya ya. Status ini masih tetap ada pada anak-anak perusahaannya dan beroperasi sebagai perusahaan yang terpisah. Anak-anak perusahaan masih memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri dalam mengelola perusahaan masing-masing. Namun, anak-anak perusahaan juga harus mematuhi kebijakan dan pengelolaan yang ditetapkan oleh undang-undang dari peraturan dan oleh perusahaan holding tersebut. Tanggung jawab dari anak-anak perusahaan ini apa sih? Tanggung jawabnya yaitu mematuhi kebijakan dan pengelolaan yang ditetapkan oleh perusahaan holding. Anak-anak perusahaan harus mengelola perusahaan mereka masing-masing dengan baik dan efisien. Anak-anak perusahaan harus mempertanggungjawabkan kegiatan mereka kepada perusahaan holding. Nah, segitu presentasi dariku.
Kurang lebihnya, semoga diterima bagi teman-teman, dan semoga 1%-nya bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa, salam Dina Insani.